Oke, semuanya perkenalkan, nama saya Raka. Saya akan menjelaskan peristiwa kemudian di dalam auditing. Peristiwa kemudian dalam auditing. Ini definisinya, standar auditing 560 mengatur tanggung jawab auditor terhadap peristiwa yang terjadi setelah tanggal laporan keuangan namun sebelum laporan. Auditor diterbitkan. Standar ini diadopsi dari standar internasional yang diterbitkan oleh Auditing and Assurance Standard Board. Tujuan utama dari hal ini menentukan perlakuan yang tepat terhadap peristiwa kemudian dalam laporan keuangan dan menjelaskan tanggung jawab auditor dalam mengidentifikasi serta menangani peristiwa tersebut. Lingkup standarnya menyangkut periode antara tanggal laporan keuangan dan laporan auditor diterbitkan, termasuk prosedur prosedur audit yang harus dilakukan dan pertimbangan yang diperlukan. Itu. Sekarang lanjut ke slide 2, yaitu jenis-jenis dari peristiwa kemudian dibagi menjadi dua dan dampaknya terhadap laporan keuangan. Sebentar. Oke. Nah, di sini ada dua jenisnya. Ada adjusting events, peristiwa penyesuaian yang memberikan bukti tambahan atas kondisi yang sudah ada tanggal laporan keuangan. Peristiwa ini memerlukan penyesuaian terhadap nilai tercatat dalam keuangan karena kondisi tersebut sudah ada sebelumnya. Artinya, artinya kalau ada informasi baru yang membuktikan bahwa ada masalah atau kondisi yang sebenarnya sudah terjadi sebelum tanggal laporan, maka laporan harus diperbaiki. Nah, di sini kan ada harus disesuaikan dalam laporan keuangan mempengaruhi estimasi atau pengakuan itu efek efek dari masalah tersebut gitu dan membutuhkan modifikasi terhadap angka-angka dalam laporan. Yang kedua ada eh non-adjusting adjusting events, peristiwa non penyesuaian. Menunjukkan kondisi yang baru muncul setelah tanggal laporan keuangan. Peristiwa ini tidak memerlukan penyesuaian terhadap nilai tercatat, namun perlu diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan jika berdampak material. Nah, laporan peristiwa ini tidak mengubah angka dalam laporan, tetapi harus diungkapkan jika dampaknya material gitu. Tidak, nah di situ ada poin 3 tuh. Tidak disesuaikan dalam laporan keuangan harus diungkapkan jika material memberikan informasi penting untuk pemahaman terhadap laporan keuangan. Oke, sekarang lanjut next ketiga. Slide ketiga. Di sini terdapat tanggung jawab auditor.
Auditor memiliki tanggung jawab berbeda tergantung pada periode waktu. Nah, periode sebelum laporan diterbitkan memerlukan prosedur aktif, sedangkan sedangkan setelah penerbitan, auditor memiliki tanggung jawab terbatas berdasarkan informasi baru yang diterima. Periode sebelum penerbitan, auditor wajib melakukan prosedur atau mengidentifikasi peristiwa tersebut. Peristiwa tersebut atau kemudian tanggung jawab ini mencakup pertanyaan kepada manajemen, meminta konfirmasi dari manajemen apakah ada yang peristiwa yang terjadi setelah tanggal laporan keuangan gitu. Review rapat notulen, membaca notulen rapat dewan direksi dan komite audit untuk menemukan informasi yang relevan. Pemeriksaan laporan interim, meninjau laporan keuangan interim atau informasi lain yang diterbitkan setelah tanggal neraca periode setelah penerbitan laporan. Tanggal tanggal tanggung jawab auditor tersebut, tanggung jawab auditor menjadi terbatas dan bersifat responsif jika tidak wajib tidak wajib prosedur tambahan. Auditor tidak diharuskan melakukan prosedur audit tambahan secara proaktif setelah laporan diterbitkan. Respon terhadap fakta material jika jika auditor mengetahui fakta material setelah penerbitan harus mendiskusikan dengan manajemen. Pertimbangan revisi menilai apakah laporan perlu direvisi dan apakah laporan auditor perlu dimodifikasi. Jadi tergantung kondisinya gitu. Oke, di sini ada contoh kasusnya, ada contoh-contoh kasus dari adjusting event atau peristiwa kemudian. Kasus piutang. Di sini di yang slide pertama ini kita akan membahas kasus piutang dari berbagai kasus-kasus yang ada. Kondisi awal piutang senilai anggap aja nih, aduh ada angka dah, senilai 100 juta umpamanya tercatat dalam laporan keuangan per 31/2024. Januari, pelanggan mengalami kebangkrutan dan kesulitan tidak terjadi sebelum akhir tahun. Itu biasanya kayak gitu akan melakukan cadangan piutang ya istilahnya. Cadangan piutang. Klasifikasi kondisi sudah ada sebelumnya dan memberikan bukti tambahan. Analisis dan tindakan auditor. Peristiwa ini diklasifikasikan sebagai adjusting adjusting event karena kesulitan keuangan pelanggan sudah ada sebelum tanggal laporan keuangan. Auditor harus memastikan bahwa laporan keuangan disesuaikan untuk mencerminkan kondisi tersebut. Nah, di sini ada tindak-tindakan, ada poin-poin tindakan auditor yang harus dilakukan ketika terjadi kasus seperti ini. Itu ada poin pertama, meminta
manajemen untuk melakukan penyesuaian terhadap piutang, membentuk cadangan kerugian piutang yang memadai, memverifikasi kecukupan estimasi dan dokumentasi pendukung. Jika manajemen menolak menyesuaikan, pertimbangan penerbitan opini dengan penekanan hal atau opini tidak wajar. Oke, next. Di slide terakhir ada contoh kasus dari yang versi non-adjusting event dan kesimpulan. Kasus kebakaran gudang nih, contohnya kebakaran gudang di Februari, gitu. Gudang rokok umpamanya. Identifikasi peristiwa, identifikasi peristiwa terjadi kebakaran di gudang penyimpanan pada Februari setelah tanggal laporan 31 Desember 2024. Jadi sebelum kebakaran tersebut tidak ada tanggal laporan keuangan gitu. Analisis klasifikasi kejadian ini merupakan non-adjusting event karena kondisi baru muncul setelah tanggal laporan keuangan. Evaluasi materialitas. Jadi dihitung-hitung tuh di kalkulasi berapa kerugian yang baik kerugian gudang ataupun kerugian operasi perusahaan gitu. Dinilai ada berdampak signifikan atau enggak gitu. Nah, kalau lagi ada kondisi kayak gini, tindakan auditor adalah tidak perlu penyesuaian terhadap nilai aset dalam laporan keuangan. Wajib memastikan pengungkapan pengungkapan yang memadai dalam catatan atas laporan keuangan, mengungkapkan sifat peristiwa dan estimasi dampak finansial. Jika tidak diungkapkan dalam materinya, pertimbangkan untuk memodifikasi opini. Prinsip pengungkapan membantu pengguna laporan memahami peristiwa yang dapat memengaruhi keputusan ekonomi meskipun tidak mengubah nilai tercatat dalam laporan keuangan. Kesimpulannya, kesimpulan utama yang kesimpulan uang lingkup SA 560 mengatur peristiwa yang terjadi setelah tanggal neraca, namun sebelum laporan auditor diterbitkan. Oke, sorry ada penggangguan, ada gangguan sebentar. Lanjut yang kedua, kategori peristiwa. Adjusting event memerlukan penyesuaian, sedangkan non-adjusting events memerlukan pengungkapan. Nah, lalu kesimpulan ketiga terdapat pada tanggung jawab auditor. Tanggung jawab melakukan prosedur aktif sampai tanggal laporan auditor diterbitkan. Terima kasih. Tentu saja dari saya terima kasih. Jika ada kurang mengerti, mohon maaf. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.